Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memperpanjang PPKM level 4 di Jawa dan Bali yang diperpanjang hingga 2 Agustus 2021. Hingga 25 Juli 2021, kasus positif COVID-19 di tanah air telah mencapai lebih dari 3,1 juta kasus. DKI Jakarta menyentuh lebih dari 780 ribu kasus, disusul Jawa Barat dengan 560 ribu kasus. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya bagaimana PPKM di masing-masing, apakah di Jakarta akan ada efek dari PPKM ini, kita langsung ke Victor Pangaribuan. Nanti juga ada rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, ada Kiki Haryadi di Bandung. Kami akan ke Victor terlebih dahulu untuk memperlihatkan bagaimana pantauan PPKM level 4 lanjutan ini di Jakarta. Selamat siang Victor, bagaimana pantauan Anda dalam PPKM level 4 ini? Apa saja aturan yang berubah, Victor, antara PPKM sebelumnya dengan PPKM saat ini, Victor? Iya, selamat siang Heranov. Saat ini saya berada di Simpang Lampiri, Durensawit, Jakarta Timur. Ini ada salah satu pos penyekatan yang memang didirikan di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 di ibu kota atau di DKI Jakarta. Di belakang saya ini kendaraan yang melintas adalah kendaraan dari arah Bekasi, Jawa Barat. Ini artinya memang beberapa warga dari wilayah aglomerasi di ibu kota seperti Jabodetabek begitu, salah satunya dari arah Bekasi, Jawa Barat, ini dibatasi. Hanya yang memenuhi syarat saja yang boleh melakukan perjalanan atau masuk ke ibu kota, yaitu untuk urusan pekerjaan. Itu pun masih harus memperlihatkan surat registrasi pekerja, begitu STRP yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tadi pagi saya melihat antrian kendaraan yang cukup panjang, pengendara dicek satu persatu apakah mereka membawa surat registrasi tanda pekerja untuk bisa masuk ke ibu kota atau tidak. Kalau tidak, langsung diputar balik. Begitu. Nah, memang alasan yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta untuk pemerintah itu memperpanjang masa PPKM leveling ini di DKI Jakarta, ini level 4 ya, Heranov ya. Ini ada beberapa alasan menurut Satgas Penanganan COVID-19 memperlihatkan data bahwa terjadi penurunan kasus positif COVID-19 meskipun kalau saya lihat dari hari ke hari di 4 hari terakhir saja di tanggal 21 sampai dengan 24 Juli ini pertambahan kasusnya masih rata-rata sekitar 45.000 orang begitu. Di DKI bagaimana Heranov? Masih cukup tinggi tapi turun. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan kemarin begitu bahwa angka positif COVID-19 di DKI Jakarta ini di tanggal 24 Juli mencapai 8 ribuan kasus begitu. Kemudian di tanggal 25 Juli turun. Ini ada 5.393 kasus. Ini artinya PPKM darurat atau PPKM level 4 maksud saya ini cukup signifikan membantu menurunkan angka kasus positif di DKI Jakarta. Lalu ada lagi alasan atau pertimbangan pemerintah melalui petugas pemerintah setempat begitu. Ini memberlakukan PPKM leveling ini dengan angka testing harian yang memang sampai hari ini belum memenuhi target yang dicanangkan oleh pemerintah. Begitu Satgas Penanganan COVID-19 ini menyatakan bahwa di tanggal 24 Juli Heranov hanya 179 ribuan orang saja yang melakukan tes untuk COVID-19. Padahal target yang dicanangkan pemerintah perharinya adalah 324 ribuan orang menjalani tes baik antigen maupun PCR. Begitu. Ini masih kurang. Begitu. Kemudian dilihat lagi dari keterisian tempat tidur di ruang perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit rujukan COVID-19 ada 140 rumah sakit rujukan COVID-19 di DKI Jakarta. Dan Ikatan Dokter Indonesia mengatakan bahwa di Jabodetabek saja Heranov ini sudah mengalami penurunan sejak tanggal 3 sampai dengan 25 Juli kemarin. Sejak PPKM ini diberlakukan. Ini turun bed occupancy rate atau BOR ini 10% saja. Di DKI Jakarta bagaimana? Wakil Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan bahwa BOR atau keterisian tempat tidur untuk rawat inap pasien ini turun dari sebelumnya 90% jadi 77%. Kemudian ICU juga, ini pemakaian tempat tidur di ICU juga turun dari 95% sampai dengan 88%. Tapi Heranov, angka itu masih cukup tinggi, belum menyentuh 50%-nya. Inilah alasan mengapa PPKM level 4 di DKI Jakarta perlu untuk tetap diberlakukan. Tapi Presiden Joko Widodo juga memberikan kelonggaran yang teknisnya akan diserahkan kepada pemerintah setempat. Dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta.
nanti mungkin akan merilis begitu hari ini bagaimana aturan-aturan baku yang harus atau berlaku di setiap daerah begitu. Di pelonggaran pasar tradisional atau pasar rakyat misalnya, ini sudah boleh buka seperti biasa, namun harus dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Ini untuk pasar tradisional yang menjual bahan kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, untuk pasar rakyat yang tidak menjual bahan kebutuhan pokok, seperti misalkan barang-barang begitu, kemudian mebel atau menjual perhiasan, ini boleh dibuka. Tapi ini hanya sampai dengan pukul 3 sore dan kapasitas di dalam pasar tersebut hanya 50% saja. Nah, kemudian pedagang kaki lima, toko kelontong, laundry, kemudian usaha seperti bengkel, tempat cuci mobil, dan usaha-usaha kecil sejenisnya, ini boleh dibuka, diizinkan sampai pukul 9 malam. Teknisnya nanti diatur oleh pemerintah setempat, dalam hari ini Pemprov DKI Jakarta. Dan kemudian PKL atau lapak jajanan, usaha kuliner ini yang memang terpuruk sekali selama PPKM kemarin diberlakukan saja. Ini boleh dibuka hingga pukul 8 malam, tetapi dan dibolehkan makan di tempat atau di restoran. Tetapi maksimal makan di situ hanya di restoran hanya 20 menit saja. Ini yang akan menjadi apa ya? Saya sebut sebagai saran saya. Saya sendiri merasakan bahwa bagaimana PPKM ini bisa berjalan dengan benar atau tidak begitu. Kalau misalkan setiap orang yang akan makan di warung makan ini mereka harus 20 menit harus keluar lagi. Saya rasa bagaimana dengan pengawasannya? Ini yang harus diperhatikan. Pemerintah harus mengawasi dan melakukan pengawasan di mana saja di DKI Jakarta yang ada usaha tempat makannya, kemudian melihat bagaimana pelanggannya makan. Apakah 20 menit mereka selesai makan lalu bisa langsung keluar dari rumah makan? Tadi saya melihat rumah makan kecil saja. 20 menit, setengah jam saya tunggu, 1 jam saya tunggu. Mereka masih berada di situ, Heranov. Ini artinya pengawasan untuk pelonggaran-pelonggaran atau relaksasi yang diberlakukan atau diberikan oleh pemerintah perlu disiapkan oleh pemerintah setempat begitu. Lalu bagaimana dengan aturan tempat kerja? Ini masih sama dengan aturan PPKM sebelumnya yang di tanggal 3 sampai dengan 25 Juli. Ada aturan bahwa untuk pekerjaan sektor non esensial ini diperbolehkan work from home atau bekerja di rumah 100% bagi yang tidak melayani kebutuhan masyarakat yang tidak memerlukan pelayanan yang dapat ditunda begitu. Kalau yang tidak dapat ditunda ini boleh dikaryakan karyawannya bekerja di kantor ini 50%. Kemudian yang sektor esensial yang kritikal ini yang kesehatan, keamanan, kemudian logistik, transportasi 100% ini bisa bekerja di kantor. Tapi syaratnya itu tadi harus ada surat tanda registrasi pekerjaan dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi warga Jabodetabek, wilayah aglomerasi, ayo mari kita silahkan diurus suratnya supaya nanti ketika berangkat bekerja dari daerah Bekasi, Depok begitu ya, kemudian Tangerang akan masuk ke Jakarta bisa bebas melenggang masuk ke wilayah ibu kota. Tidak seperti tadi pagi saya lihat memang di sini ada penyekatan dan penjagaan yang dilakukan oleh petugas ketika tidak membawa surat tersebut tidak boleh masuk, dia harus balik kanan. Diputar balik begitu. Nah, kemudian ada aturan ibadah. Ini juga memang dianjurkan oleh pemerintah selama PPKM leveling ini tidak melakukan ibadah secara berjamaah begitu. Kemudian pusat perbelanjaan atau mal yang tadinya tutup sementara yang sekarang sudah bisa buka namun dengan aturan khusus. Nanti teknisnya Presiden Joko Widodo ini menyatakan bahwa kemarin sore teknisnya akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Ini artinya kita menunggu bagaimana keputusan Gubernur DKI Jakarta terkait aturan-aturan atau relaksasi yang diberikan. Nanti apakah berubah sistem transportasi umum seperti apa, kemudian kendaraan pribadi seperti apa, warung-warung makan seperti apa, begitu. Tapi Heranov yang perlu kita sadari adalah bukan tentang memprotes apakah kebijakan ini perlu atau tidak. Kalau dilihat dari angka kasus positif COVID-19, oke, ini bisa turun, menurunkan sedikit. Kemudian ketersediaan tempat tidur juga sekarang sudah mulai berkurang, begitu. Jadi maksud saya ketersediaan masih cukup banyak karena memang keterisiannya terus berkurang, begitu. Ini adalah salah satu titik cerah ketika kita bisa melakukan pembatasan sejenis ini, berarti ada dampak-dampak positif yang bisa kita rasakan. Tapi dampak negatifnya kembali lagi bahwa saya merasa bukan hanya soal kesehatan
ataupun soal ekonomi saja yang perlu diperhitungkan oleh pemerintah. Ini adalah soal kesehatan mental, Heranov. Kemarin saya wawancara dengan psikolog klinis Joyce Manurung mengatakan bahwa untuk gangguan kesehatan mental atau stres di masa pandemi ini tidak boleh dianggap sepele. Bahkan bisa terjadi kekebalan perilaku di mana orang sudah mulai tidak peduli. Seperti orang sudah malas memakai masker, kemudian ketika di rumah saja sudah malas bergerak. Ini banyak sekali dampak buruk yang bisa dialami, yaitu stres begitu. Di tahun kemarin di awal pandemi, tahun 2020 bulan Mei, ada riset Heranov bahwa dari Kementerian Riset dan Teknologi di 2020 dari 640 responden tenaga kesehatan, ya ini ada 65% tenaga kesehatan melaporkan bahwa mengalami kecemasan atau stres. Kemudian ada lagi lembaga survei, Surveimeter. Ini dari responden di 5 provinsi termasuk DKI Jakarta. Ini ada 58% mengalami depresi. Ini artinya ketika semua diperketat, mobilitas dibatasi, yang perlu diperhitungkan adalah bagaimana cara agar kesehatan mental masyarakat di Indonesia tetap terjaga. Heranov. Baik, perlu dicatat juga kesehatan mental dari masyarakat terhadap PPKM level 4 ini juga Anda katakan masih terdapat pelonggaran terhadap warung makan yang masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh warga di mana mereka masih makan lebih dari 20 menit. Tapi bagaimana dengan Bandung? Victor, kita akan langsung coba untuk tanyakan langsung ke Kiki Haryadi bagaimana PPKM di sana level 4 ini. Pelonggaran dilakukan di 11 kabupaten kota seperti Kabupaten Majalengka dan Kuningan di Jawa Barat. Di wilayah ini angka kasus COVID-19 nilai menurun dan dalam pantauan Anda, Kiki, bagaimana dengan evaluasi PPKM level 4 kali ini di Bandung? Iya, Heranov, memang pemerintah pusat kemarin malam sudah mengumumkan bahwa memang ada perpanjangan untuk PPKM leveling di sejumlah daerah di Jawa dan juga Bali, termasuk juga di Provinsi Jawa Barat. Beberapa waktu lalu Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, sudah mengumumkan bahwa memang ada penurunan tingkat penyebaran COVID-19 di wilayah Jawa Barat melalui akun Instagramnya. Ridwan Kamil mengatakan bahwa memang dari 27 kabupaten kota, 16 kabupaten diantaranya memang masih berada dalam level 4, sementara 11 diantaranya sudah masuk ke level 3. Artinya memang ada beberapa indikator yang sudah dievaluasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nampaknya 11 kabupaten kota ini sudah berada di level 3, dalam arti memang kasus penurunan COVID-19-nya dinilai signifikan ataupun turun secara perlahan begitu ketika memang PPKM darurat ini diterapkan pada tanggal 3 hingga 20 Juli, kemudian juga PPKM level 4 pada tanggal 21 hingga 25 Juli kemarin. Jadi memang Gubernur Jawa Barat menyimpulkan bahwa memang dengan diberlakukannya PPKM ataupun pembatasan masyarakat untuk melakukan aktivitas ini sudah ada hasilnya begitu pada 2 pekan ataupun 2 pekan lebih dari penerapan PPKM darurat ini. Namun memang untuk sisanya seperti Kota Bandung, kemudian juga daerah Jabodetabek ini masih berada dalam level 4. Artinya memang aturan-aturan yang kemudian diterapkan ini masih sama ketika PPKM level 4 diterapkan pada tanggal 21 hingga 25 Juli. Namun hingga saat ini memang kami belum bisa menerima informasi lebih jelas dari pemerintahan yang ada di bawah pemerintah Provinsi Jawa Barat. Seperti salah satunya dari pemerintah Kota Bandung. Secara perwal mungkin masih sama karena memang masih dalam zona ataupun level 4 untuk wilayah Kota Bandung, sehingga kita masih menunggu apakah memang ada pelonggaran baru dari pemerintah Kota Bandung terhadap penerapan PPKM leveling yang kemudian saat ini bisa diterapkan. Heranov, tadi kita berbicara Bandung, saya ingin tarik ke wilayah Jawa Barat. Dari 27 kabupaten kota memang ada beberapa catatan-catatan yang perlu kita perhatikan. Di Jawa Barat ada satu aplikasi bernama Picobar. Di sana informasi memang jelas disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini soal penyebaran COVID-19, mulai dari penambahan kasus termasuk juga bed occupancy rate ataupun tingkat keterisian dari rumah sakit. Pagi tadi saya cek secara berkala, memang angka keterisian di sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di wilayah Jawa Barat ini yang tersebar di 27 kabupaten kota yang lebih dari 200 mengatakan angkanya ada di 68%. Heranov, mungkin kita pernah mendengar Jawa Barat berada di angka 90, bahkan lebih dari 90%. Namun per hari ini, per tanggal 26 Juli 2021, angkanya berada di 68%. Awalnya kami mengira bahwa memang ada penurunan secara cukup banyak begitu yang kemudian terjadi di pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Namun kami juga coba tanyakan langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, memang ada penurunan tren dari peningkatan kasus COVID-19. Namun tidak serta-merta ini bisa menyimpulkan bahwa memang penurunan bed occupancy rate dari 90, 80 menjadi 68 ini adalah penurunan kasus yang cukup signifikan di wilayah Jawa Barat, karena memang pemerintah Jawa Barat juga
terus melakukan testing, kemudian juga menambah kapasitas dari tempat tidur untuk pasien COVID-19 di sejumlah rumah sakit rujukan di wilayah Jawa Barat yang jumlahnya lebih dari 200 rumah sakit rujukan di Provinsi Jawa Barat. Namun dengan adanya penurunan tersebut kita bisa melihat bahwa memang testing terus dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengklaim bahwa dengan adanya pembatasan, kemudian juga adanya pergerakan mobilitas yang dibatasi, testing di Jawa Barat ini sudah melampaui target, Heranov. Kalau sebelum PPKM targetnya berada di angka 30.000 per hari, namun ketika PPKM darurat kemudian juga leveling diterapkan, angkanya sudah mencapai 40.000 untuk testing, sehingga memang angkanya cukup signifikan naik yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam arti ini adalah nilai yang positif, hal yang positif yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di samping itu ada beberapa hal yang menjadi catatan juga soal penambahan kasus. Nah, jika kita lihat secara rata-rata penambahan kasusnya memang di wilayah Jawa Barat ini masih fluktuatif, Heranov. 4.000, kemudian juga ada 5.000. Bahkan terbesar pada tanggal 15 Juli, artinya hampir 2 pekan setelah PPKM darurat ini diterapkan oleh pemerintah pusat, kemudian diturunkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, angkanya bisa mencapai 11.000. Nah, artinya memang ada kenaikan, ada penurunan kasus harian dari sejumlah kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Namun ketika saya coba hitung, dari mulai tanggal 3 Juli 2021 ketika awal PPKM darurat diterapkan hingga tanggal 25 Juli 2021, artinya kemarin rata-rata kasus di wilayah Provinsi Jawa Barat ini berada di angka 5.000 per kasus. Kalau kita bandingkan dengan angka-angkanya dengan sebelum PPKM memang ada sedikit tren penurunan. Biasanya ada 7.000, ada 8.000, namun secara rata-rata 5.000. Nah, kita bisa melihat memang dengan hal ini, dengan PPKM ini memang ada penurunan ataupun penurunan tren. Namun memang di sisi lain ada pro dan juga kontra, terutama dari kalangan-kalangan yang terganggu begitu, misalkan para pedagang kecil, toko-toko kecil yang memang terpaksa hingga saat ini harus menutup dagangan mereka. Kita masih menunggu bagaimana kelanjutan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang kemudian diturunkan kepada 27 kabupaten kota terkait dengan aturan-aturan tersebut, terutama pengawasan-pengawasan yang kemudian dilakukan di level 3, Kabupaten Kuningan, wilayah Cirebon, Majalengka terkait dengan level-level yang kemudian turun dari 4 menuju ke 3 ini, Heranov. Baik, Kiki, meski terjadi penurunan bed occupancy rate atau keterisian tempat tidur pasien COVID-19 menurun di Bandung atau di Jawa Barat khususnya, tapi masih terjadi fluktuatif penambahan kasus COVID-19 di Jawa Barat. Kita tunggu bagaimana modifikasi dari PPKM level 4 di Jawa Barat khususnya. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Kiki Haryadi langsung dari Bandung, Jawa Barat, dan sebelumnya ada rekan kami juga, Victor Pangaribuan langsung dari Durensawit, Jakarta.